Presiden Joko Widodo mengatakan investasi masih menjadi motor penggerak perekonomian negara. Menurut sang kepala negara, agar investasi berjalan mulus diperlukan perizinan yang lebih cepat, sederhana, dan bebas korupsi. Jokowi tidak ingin investor kapok karena banyak ongkos yang memperberat investasi. Sang kepala negara geram dengan banyaknya permainan untuk mengurus izin investasi di tanah air. Jokowi mengajak para pihak untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan lebih cepat dan efisien tanpa ongkos-ongkos khusus. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penghimpunan dana di pasar modal mencapai 335,8 triliun rupiah per 6 Desember 2021. Penghimpunan dana tersebut berasal dari 180 penawaran umum. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, capaian tersebut telah melampaui nilai penghimpunan dana di pasar modal sepanjang 2020 yang hanya 118,7 triliun rupiah. Wimbo menyatakan dalam catatan OJK masih ada 11 lagi penawaran umum senilai 13,99 triliun rupiah yang akan segera diproses sampai akhir 2021. Menurut Wimbo, capaian tersebut didukung oleh adanya lonjakan pertumbuhan investor retail yang didominasi oleh investor yang berusia kurang dari 30 tahun atau milenial. OJK mencatat jumlah investor pasar modal terus meningkat menjadi 7,2 juta per 3 Desember 2021. Dari jumlah tersebut mayoritas merupakan investor retail. Wimbo menyatakan antusiasme dan optimisme penghimpunan dana di pasar modal tersebut menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi didukung fundamental yang baik. Pilar beton proyek kereta cepat roboh menimpa eskavator. Kejadian berlangsung saat konstruksi pembongkaran pilar untuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan kontraktor. Insiden ini terjadi di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Rabu 8 Desember 2021. Atas insiden ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC langsung memanggil kontraktor dan memberi teguran langsung kepada kontraktor terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menegaskan, KCIC tidak mentolerir adanya kesalahan konstruksi yang melebihi dari toleransi yang dipersyaratkan. Dwiyana juga memastikan tidak ada korban luka atau korban jiwa dalam insiden ini. Sementara, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan, investigasi mendalam harus segera dilakukan dan hasilnya harus disampaikan kepada tim Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan serta Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR. Ancaman inflasi mengintai Cina. Harga sayuran di negeri tirai bambu melonjak hingga 30,6% sepanjang November. Biro Statistik Nasional Cina mengatakan kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi dibanding bulan Oktober yang hanya naik 15,9%. Kenaikan harga sayuran terjadi lantaran banjir dan cuaca ekstrim yang melanda Cina. Selain itu, harga telur melonjak 20,1% pada November, serta harga ikan air tawar naik 18%. Indeks harga produsen melonjak 12,9%, melampaui ekspektasi kenaikan 12,4%. Indeks harga produsen naik ke level rekor tahun ini karena harga komoditas melonjak. Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mengatakan indeks harga pangan internasional naik hingga 27,3% secara tahunan pada November ke level tertinggi sejak Juni 2011. Pekan lalu, kapitalisasi pasar uang kripto sempat menguap 300 miliar dolar AS atau sekitar 4.300 triliun rupiah. Forbes menyebutkan penurunan ini terjadi hanya dalam waktu 2 hari saja. Pada Kamis 2 Desember 2021, nilai Bitcoin ambrol lebih dari 9%. Turunnya harga Bitcoin juga berimbas ke aset kripto lain. Kabarnya ini disebabkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan melakukan percepatan normalisasi pada kebijakan moneternya. Banyak yang memprediksi, termasuk salah satu investor Louis Navellier, bahwa kebijakan itu bakal membuat Bitcoin CS alami tren menurun hingga tahun depan. Bahkan CEO Galaxy Digital dan juga seorang triliuner investor kripto, Mike Novogratz memprediksi kripto bisa runtuh pada tahun 2022 karena kebijakan The Fed tersebut. Meski begitu, Novogratz tetap memperkirakan Wall Street serta institusi finansial akan menambah investasinya di aset kripto di masa depan.